Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanti lu jika ngawas tabaknya sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqus Salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anzim wa akrim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi arsalallahu li tawdihil ahkam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ala sabilis salam wa huwa dinul Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul kalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ashabul fadilatul a'izzah, para alim, para ulama, masyayikh wal asatid, tokoh-tokoh masyarakat, sepuh bin sepuh, wa ala rulusihim hadratul walid Syekhina wa Rabbi Rukhina Kiai Haji Musul Karim beserta seluruh keluarga besar pesantren Baitul Hikmah. Yang saya hormati pejabat pemerintahan baik TNI, Polri, Bapak Kepala Desa dan segenap pengurus BPD LPM, anak-anakku sekalian, saya merasa sangat bahagia bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar pesantren Baitul Hikmah. Alhamdulillah. Pertama, karena bisa ijabatul da'i, memenuhi undangan Hadratul Walid, guru saya tercinta. Segini aja udah nyampe subuh, ini sampai duha. Biasanya kalau badminton kita ganti raket, ini sekali-kali ganti minuman gitu. Enak. Ayo diambil. Yang grogi di depan saya kita doakan tidak jomblo. Beliau sempat hadir di pesantren saya memberikan tausiah di depan para asatid di Al-Mizan. Al-Mizan agak berbeda dengan pesantren ini karena Al-Mizan dulu waktu didirikan justru mengutamakan sekolah bagi masyarakat sekitar. Jadi sampai sekarang masyarakat sekitar diberikan keleluasaan untuk mengakses seluruh program di Al-Mizan, termasuk program Kodifes, konten digital pesantren, sehingga santri atau anak-anak kampung yang bisa buat konten pesantren bisa diberi kesempatan untuk jalan-jalan.
ke Beijing, ke Vietnam, dan ke Amerika. Saya sering melihat media sosial dari Baitul Hikmah ini dan keren-keren, terutama kalau membacakan kayak Nadoman tadi. Kebetulan itu adalah kakek saya, kayak Fuad Muhsin, kayak Wahab Muhsin, itu kakek saya. Saya asli, ibu saya dari Tasikmalaya, ayah saya dari Cirebon, keturunan Pangeran Panjunan. Dan alhamdulillah, sekali lagi paling bahagia diundang di tempat ini karena insya Allah dengan berkah Syekhina Murabbi Ruhina Kiai Saifuddin Sukri, kita semua akan mendapatkan tiket menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Yang kedua, saya bahagia karena saya didampingi oleh istri saya tercinta. Saya masih ingat waktu saya ngirim secarik kertas. Saya sekolah di Madrasah Aliyah, sementara istri saya, pacar saya ketika itu, karena di pesantren gue boleh pacaran, akhirnya sama nih kayak gini nih. Saya duduk di depan, lalu bikin surat dari secari kertas. Ini suratnya nih, anti awal ma tasbutu fi qalbi. Jika nadorti araf protokol, engkau yang pertama bersemayam dalam jiwaku. Saat engkau menatapku, maka bergetarlah hatiku. Saya lempar dari balik hijab ini, saminggu nggak jawab. Tiba-tiba seminggu kemudian, canggih semua aja. Tiba-tiba ada kertas balasan. Tulisannya lebih bagus dari saya, dan itu pasti santri perempuan. Dia bilang, Hawa ya ma'aruf bil yamani namaskar. Wa'inun majisnani di Makkah dan Misal. Hawa ya, my love, ma'aruf bil yamani. Kita bersama dengan rombongan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kita akan berjauhan terus selama kita terus menuntut ilmu. Wajismani mustaqu, sedangkan diri kita terbelenggu oleh aturan dan mimpi menjadi orang yang berguna. Lupakan cinta dan teruskan belajar demi agama. Itu zaman saya di pondok. Kalau santri sekarang kertasnya bagus, tulisannya panjang. Di penjara suci, di tengah hujan yang terus turun, kadang-kadang diselipi paru listrik terus-terusan. Udah nulis panjang-panjang, tiba-tiba tidak pede, dia tulis buah jeruk buah delima. Tulisan guru jangan digini, nggak pede banget. Nanti dibalas sama yang perempuannya, aku terus menunggumu. Di bawahnya pasti ada cap bibir doer. Dan betul-betul kami itu berpisah. Istri saya pindah ketika itu, Ibu Upik pindah kemana? Ke Tambak Beras, ke Jombang. Saya harus musafahatul Quran di Kiai Muzakir. Kiai Muzakir itu miliknya Kiai Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu adiknya Kiai Mahfud At-Tirmizi. Kiai Mahfud At-Tirmizi itu pembawa sanad hadis yang akhirnya diteruskan oleh Abdul Tusain Mbah Hasim Asy'ari. Tapi karena cinta, saya kejar dia ke Tambak Beras. Kebetulan
Kebetulan ketua keamanannya itu adalah putra bungsu dari pendiri Nahdlatul Ulama, bahwa Habasullah namanya Gus Rocky. Saya datang ke Gus Rocky, Gus, lu bade ketemu adikku. Saya setuju nih ke adikmu, bener nih adik, bener. Saya kasih rokok, dia nggak marah. Baru sekarang dia sadar bahwa ternyata itu bukan adik saya, tapi justru menjadi pacar dan jadi istri saya. Makanya kalau ketemu saya, kebetulan saya diberi amanah jadi ketua lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Gus Rokim sering nanya, wah aku diakusi Kang Maman. Saya bilang cinta kadang-kadang harus punya keberanian menipu kiainya sendiri. Dulu saya pernah ngaji Alfiyah di Bantar Gedang. Saya masih ingat kalau habis pasaran malam itu lapar, ngaliwat. Beres ngaliwat, kastrolnya diuntun kabalong kiai. Besoknya ketika mau ngeliwat itu ada ikan. Ikan laut di asal biar kuah, kemana? Saya mamat, kau nyala dan abdi mah nyana kastrol, laut milu. Pokoknya kalau santri nakal, tetapi dia cerdas, itu jadi orang. Saya 8 tahun dampingi Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu dulu dititipin ngaji di Kiai Ali Maksum di Kerapia, Yogyakarta. Sempat ngaji juga di Kiai Fudori di Tegarejo. Maka yang dilakukan Gus Dur adalah yaitu tadi ala-ala Kiai itu berbeda. Tetapi Kiainya ridho karena Gus Dur tidak pernah melupakan satu kali pun, kata Gus Dur, membaca Fatihah tiap ba'da maghrib untuk guru. Maka siapapun yang mencintai kiainya, mencintai gurunya, bacalah Fatihah setiap ba'da maghrib satu kali saja, maka arwahul muqaddasah, rohani arwah guru-guru kita akan datang kepada kita. Itu serius. Sebelum saya jadi anggota DPR, saya pernah menjadi mubalik yang sangat terkenal. Diundang, kalau bulan bulan Rajab itu sehari sampai 5 kali. Suatu saat diundang di Jakarta, malam-malam baru beres di Hotel Sentral di Jalan Pramuka. Pas turun dari lift, saya buka kopea, buka sorban, saya titip ke staf saya. Tiba-tiba di lift Gus Ayah AWW balik di spot. Bubukna ruang grogi, bajuna tepugu, ditempo haram, itu ditempo. Udah gitu dia deketin saya. Dia bilang, mas, ngamar nih mas. Dia bilang, astagfirullahaladzim. Saya terkejut, ya. Saya bilang, Mbak, saya tuh kiai, saya tuh ustadz baru ceramah. Masa sih diajak zina, diajak nggak jelas? Dia ngomong gitu, dia malah terkejut. Dia bilang, wah kalau kiai kebenaran. Saya cepat-cepat baca Fatihah ke guru-guru saya dan depan pintu liftnya terbuka. Alhamdulillah. Bagaimanapun saya pernah mengalami di kota, jadi nggak terlalu ngampung. Biasanya kalau santri dari kampung masuk ke lift, sendalnya dibuka. Sekali diajak jalan-jalan ke Jogja, asup mall, tiba-tiba asup ke mall langsung pasang kuda-kuda. Ditanya, mana yang mau pasang kuda-kuda? Yuk, ayo ngabungan buat itu kan. Kata temannya, itu mah AC. Ayo ke siu naik AC naik adek. Terus aku nggak mohon. Nah akhirnya saya selamat tuh berkat Fatihah kepada guru. Ternyata perempuan itu masih ada di sana di lobi. Saya bilang, Mbak, kenapa kalau kiai gratis? Ya mas, dalam musim krisis pandemi kayak gini segala nggak laku,
Siapa tahu kalau dimulai sama Kiai mah barokah gitu. Ternyata dia tahu barokah juga. Akhirnya saya bisa menikah, alhamdulillah. Saya punya anak 3. Yang pertama hafidhatul Quran. Putri saya itu hafal Quran dibimbing langsung oleh Kiai Haji Warson Munawwir, putranya Mbak Munawwir. Dia yang mengarang kitab Kamus Al-Munawwir. Mbak Warson itu pakaiannya nggak kayak saya, pakaiannya kopiahnya biasa, bajunya biasa. Padahal dia yang menyusun Kamus Al-Munawwir. Bayangkan, putra saya yang kedua di Mesir. Mudah-mudahan ada di antara adik-adik ini nanti jadi menantu saya. Aja. Putra saya itu dulu di Queen, jadi juara menghafalkan Alfiyah dari bawah. Menantu saya harus hafal Al-Quran. Putri saya yang ketiga ini mau keluar, mau ke Maroko. Saya tanya kenapa harus ke Maroko, karena di Maroko ada wali 9. Di Maroko ada makam-makam ulama besar seperti Qadhi Iyad. Ada juga Abdul Masis, gurunya dari Syekh Asy-Syadzili, Imam Asy-Syadzili, dan beberapa ulama besar. Jadi putra-putri saya itu senangnya ziarah kubur. Saya sendiri sarkum, sarjana kuburan. Dulu saya pernah jalan kaki dari Bandung, dari pesantren saya di Baitul Arqam sampai ke Pamijahan, jalan kaki. Allah memberkahi itu, akhirnya Allah memberikan kemudahan, istri, anak, cucu, santri, dan akhirnya menjadi anggota DPR RI. Saya bersahabat dengan Gus Dur, bersahabat dengan Jokowi, Presiden. Presiden pernah 2 kali ke pesantren saya sebulan sekali ketemu beliau di istana. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali dari pesantren. Makanya berkahlah orang yang ke pesantren. Yang pertama, di pesantren kita akan memiliki futuh, dibuka ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan itu. Pokoknya nih, betah ke betah di pondok mah pasti dibuka ilmu nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diberikan barokah. Kita tidak tahu kalian akan jadi apa. Dulu saya nggak pernah berpikir saya jadi apa. Nggak pernah berpikir saya punya siapa, punya istri siapa, punya apa dan lain sebagainya. Yang penting ngaji. Yang penting ngaji dan ngalap barokah. Mbah Muhaimin Gunardo, mursyid Thariqah Syadziliyah. Kalau habis dari Singapura, beliau datang ke rumah saya di Jawa. Beliau cerita, Mbah Khalil Bangkalan, gurunya para guru di Indonesia, itu kalau ngajar, maka suara dari beliau kadang-kadang tidak didengar oleh santri terdepan kalau santrinya maksiat, tapi akan terdengar bahkan di jarak 2 kilo oleh santri yang santrinya telinganya tidak maksiat. Tapi beliau yang hebat itu, dari sekian banyak santrinya, bayangkan aja, santrinya Mbah Khalil itu semuanya jadi ulama. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Manaf Lirboyo, Mbah Munawwir, kiai-kiai besar itu semuanya. Kalau di Jawa Barat ada Mama Kiai Sempur, Purwakarta, itu muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Suatu saat Mbah Khalil nggak ngajar, santri sedih. Nah, bedanya santri baheula jeung ayeuna. Santri baheula mah lamun kiai teu ngajar teh sedih ceurik. Jauh-jauh di Bogor, di Jakarta, jauh-jauh di Papua. Teu ngaji ceurik. Santri ayeuna malah mun ningali Kiai Busro pakai mobil, langsung alhamdulillah. Mudah-mudahan sini lah.
Padahal beliau dan para pengurus Nahdlatul Ulama ini orang yang tidak hanya mengurus pesantrennya, tidak hanya menjadi orang yang soleh untuk ma'adihim, tetapi juga untuk Nahdlatul Ulama. Akhirnya diutuslah seorang santri senior namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim matur, Kiai, kenapa nggak ngajar? Wah, ini Kiai Hasyim, istri saya Bunyai, cincinnya jatuh, masuk ke tempat kotoran, mungkin sudah masuk ke tempat cupluk. Karena Bunyai sedih, saya ikut sedih. Ya udah, kalau gitu nanti saya ngajar asar. Ketika beliau ngajar asar, beliau nyari di mana Kiai Hasyim, nggak ada. Beliau agak bendu, agak marah. Akhirnya apa yang terjadi? Ba'da Isa, Kiai Hasyim datang. Bah, kata Mbah Holil, kenapa kamu nyuruh saya ngajar, kamu sendiri nggak ada? Biasanya keamanan kalau di pesantren. Seksi keamanan kita kabatur ngaji, mana nanti ngaji. Kabatur ulah bobogohan, mana nanti di bobogohan kamu. Tahu nu bogoh jijacan kapan? Kasihan ya, Bang. Kata Mbah Hasyim, nyuwun sewu Mbah, saya nggak ngaji tadi asar karena saya masuk ke dalam tempat kotoran. Hah? Apa yang kau cari? Cincinnya dia. Kata Mbah Holil, bagaimana mungkin kau masuk hidup sedangkan kotoran santri itu begitu membahayakan? Santri malah menang batel, menang bingkisan di kolotna, antara dicapek. Blok. Ukuran kenyangnya santri itu bukan ukuran walau tidak, tapi pakai tangan. Blok. Urun mula, dengan kabulu cekelantaran, dengan kencang ceklan betul. Blok, cekelantaran, ceklan betul. Karena mau lokal urun sama yang betulnya seruat, jelas menjengkalan. Bayangkan aja. Kata Mbak Oli, kok bahaya masuk di sana gas beracun. Udah gitu harus pilih-pilih cincin yang kecil. Beliau bilang, kalau saya tidak nyari cincin itu, Mbak Yai akan sedih. Kalau Mbak Yai sedih, kemungkinan nggak ngajar lagi. Maka saya mencari keridhaan Kiai agar Kiai ngajar lagi. Nangis tuh Mbak Oli. Kata Mbak Oli, wis Kiai pulang aja, pulang. Akhirnya pulang di daerah Cukir, Tebu Ireng sekarang, bikin pesantren di hadapan tempat romo corak preman, tukang bobok, tukang taruh, tukang ngisapkeun andro. Aya gininya preman deh, gagayaan. Di dia nanti tulisan teh jagal. Pesantren itu, naon nyingsilna jagal, lain dia mah jagal kebersihan. Bisa berbelakang nanti jadi jagal. Akhirnya Mbah Hasyim betul-betul buka pesantren. Beliau mengajarkan hadis karena menjadi musnid dari silsilah hadis sampai nanti nyambung. Kalau kita ngaji Nashul Ibad, Nashul Ibad itu dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tahun 1815 Masehi. Nashul Ibad itu diambil fi Bayan al-Alfad al-Munabbihat fil Istidlal lil Ma'ad Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 1372 Masehi. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang memberikan syarat untuk Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari, 36 jilid. Imam Bukhari, orang Uzbekistan, negara pecahan Uni Soviet, tahun 872 Masehi, adalah orang yang menghafalkan 700.000 hadis yang sahih dia kumpulkan dalam Sahih Bukhari. Dan beliau mencatat itu semua dari baginda Rasulullah SAW. Rasulullah wafat tanggal 8 Juni tahun 620 Masehi. Jadi kalau kita hari ini ngaji Nashul Ibad, maka kita otomatis langsung ngaji dari Rasulullah SAW. Itulah pentingnya sanad. Dan kita memiliki ulama Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari.
untuk sanad nasakhi. Mbah Hashim itu kalau ngajar nanti doanya beliau duluan, setelah itu baru santri. Tiba-tiba suatu saat beliau tidak mau mimpin dan tidak mau duduk di atas. Ternyata Mbah Khalil bakalan ikut ngaji kitab Mauhibatul Fadlnya Syekh Mahfud At-Tirmizi. Itu saking ta'zimnya. Walaupun beliau sudah menjadi hafidzus syekh, tetapi guru tetaplah guru, kiai tetaplah kiai. Laulal murabbi ma arafna rabbi, laulal ulama ma arafna anbiya. Tanpa kiai tidak akan mengenal ilahi, tanpa ulama kita tidak akan mengenal anbiya. Bersyukurlah kalian, adik-adikku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kalian nanti akan jadi apa terlihat dalam hidupnya. Musare kita tadi insya Allah jadi pengusaha bantal. Yang dari tadi lihat aja wajah saya, insya Allah suaminya kayak saya. Pokoknya di pesantren itu nggak ada yang tidak berguna, semuanya berguna. Kenapa? Karena pesantren punya kiai, beda dengan sekolah. Dan kiai 24 jam mendoakan kita. Coba di sekolah. Rumah saya itu kebetulan di sekeliling pesantren itu dikelilingi juga oleh sekolah. Ada SMA PGRI, ada SMA negeri, ada SMP negeri. Kalau tiap hari Senin upacara pasti ayam kuda-kuda kan. Saya lagi ngopi, baca koran, tiba-tiba duduk baru datang. Saya bilang, kenapa? Ini disuruh upacara, kebetulan telat, jadi bisa upacara. Waktu lari, tiba-tiba ada gurunya ngejar. Saya bilang, kenapa Pak Guru? Biasa, rutinitas Senin kuda-kuda kan. Akhirnya saya meneruskan baca koran. Gurunya kata budaknya tadi masih kena lupa. Saya bilang, Cak ketewa. Enggak, Cak. Gurunya dari guru nak. Kumaha guru anu geus kolot cenah ka Maman. Teu ka udak koran. Sepatu ikhtiar terus udah. Akhirnya pas saya duduk, muncul lagi yang tadi. Karena nista maja utama, saya stop. Saya bilang stop. Beneran, capek ninggalin lagi. Terus bagaimana saya supaya nggak ketangkap guru saya? Saya bilang di belakang rumah saya ada solokan kering. Kamu sembunyi aja di sana. Serius. Swear. Akhirnya dia sembunyi di sana. Gurunya datang, saya bilang, kudu diudak Pak Guru. Disolokan, saya disolokan. Akhirnya gurunya kesana, tapi saya yang deg-degan. Yuk, kekalaluan. Bayangan saya kalau gurunya masuk akan keluar dari dijewet, ternyata enggak. Penasaran, saya simpan koran, lalu saya tolong, ya Allah, kerudur berduaan. Tapi kalau di pesantren 24 jam kita didoakan, busur, kita didoakan oleh zuriyah Sayyidina Umar bin Rukhina, Kiai Saifuddin Jubri. Semua keturunan kita didoakan. Alhamdulillah. Dan kiai-kiai kita yang zurunat tolabah menangkap kita santri-santrinya itu bi'ainir rahmah, dengan tatapan kasih sayang. Saya dulu pernah mondok di Mbah Muntaha, tapi bukan Mbah Muntaha Wonosobo. Kalau Mbah Muntaha Wonosobo istri saya dulu ngapalin Quran. Saya Mbah Muntaha Salatiga. Orangnya nggak pernah yang namanya marah. Kalau nyemak Al-Quran, kita 4 orang di semak Al-Quran, tidak pernah sekalipun wajahnya melihat kita. Dia gini saja nunduk.
Tetapi tutup nyukna bisa cepat. Karena naon kita kadang-kadang kena tangan kita. Lamun kes apes urang teu pipian pas kana hulu plek. Saya nggak heran kalau Imam Syafi'i itu hafal Quran pada usia 10 tahun. Imam Syafi'i itu dia selalu membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan seolah-olah tertidur, seperti yang dilihat oleh putrinya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i tidak terlihat tahajud, tidak terlihat bangun malam. Ketika ditanya bagaimana mungkin seorang imam mujtahid tidak melakukan qiyamul lail, kata Imam Syafi'i, saya menyelesaikan 100 persoalan agama tadi malam. Bagaimana bisa? Karena Imam Syafi'i seolah-olah melihat Al-Quran, satu Al-Quran amal. Al-Quran itu seolah berjalan di depannya. Kehebatan. Saya melihat Bangun Wonosopon, Bangun Muntaha, salah 3 aja hebat, apalagi lihat Imam Syafi'i. Ada lagi gurunya Syekh Ali Jumat yang namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ismail. Beliau itu hafal Quran. Tetapi kalau kita berbuat kesalahan, Bangun itu nggak pernah marah. Suatu saat pernah saya nonton film, jam 3:30 baru datang, Mbak Yai udah ke masjid, kita kepapasan di pintu gerbang. Dia hanya bilang, saya bilang assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sampun hafal atau enggak? Iya sampun. Beliau mungkin sambil hafal hatam Quran. Saya hatam film India, Sahrul Khan dan lain sebagainya. Tapi saya udah deg-degan. Teman saya dari Banyuwangi namanya Yusuf, teman saya dari Surabaya namanya Fahrul Rozi. Sama nakalnya saya bilang udah kita pasti diusir di pondok ini. Tetapi ketika subuh tidak ada pengumuman, zuhur tidak ada pengumuman. Biasanya ada pengumuman kalau yang melanggar. Al-mu'anidun al-yawm, para pelanggar hari ini, itu nggak ada. Saya bilang ke Yusuf, pokoknya kalau ikut saya aman. Keturunan Cirebon tuh nggak ada yang ganggu. Udah sombong. Pas ada asar, tiba-tiba semua santri disuruh keluar kecuali saya bertiga. Kata Mbah, Maman, Yusuf, Pak Rozi, tolong ya dibereskan musola. Mbah, saya bilang lihat, kita dihukum cuma bersihin musola. Ternyata pas ngambil sajadah milik Mbah Yai, dibuka ada kertas dengan tulisan tangan beliau pakai bahasa Arab tapi Jawa Pekon. Isinya adalah, ya Allah, saya dititipkan 3 anak ini oleh orang tuanya untuk dididik secara benar, Maman, Yusuf, Ar-Rozi. Tapi saya sudah tidak sanggup mendidik ketiganya. Saya serahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Saya bilang, kita nggak diusir tapi didoain mati, kacau. Itulah hebatnya Kiai, nggak marah tapi langsung didoain mati. Makanya sekali lagi kita beruntung karena kita punya guru, kita beruntung karena kita jadi santri, kita beruntung karena Allah akan memberikan jaminan kita semuanya. Siapa yang pernah mondok di tempat ini, maka Allah akan memberikan berkah di dunia dan di akhirat. Ngomong jadi santri ngajina kudu serius. Lebar lamun ke pesantren ngajina teh serius. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lebar teuing lebar, nu pinter teu ibadah. Sareng lebar teuing lebar, nu pinter teu ibadah. Nabi Muhammad langkung pinter ge ibadah. Nabi Muhammad yang komo lamun pinter jigana moal sholli wa sallim
malamku Muhammad tepati Gestekayam Benget goreng Bari kedul Kita santri orang Lebar teing lebar Upaya teribadah Lebar teing lebar Nabi Ayub langkung payah ge Nabi Ayub langkung payah ulama karek lieur mastaka tos alim lamun bisul dina Sholli wa sallim Masuk bagian kedua. Kalimatnya hanya dua, Isra dan Mi'raj. Kalau kita bicara Isra, dalam situasi seperti ini, Isra adalah percepatan. Hari ini kita tidak bisa berleha-leha, memakai cara-cara lama. Mau tidak mau kita harus melakukan percepatan. Tapi percepatan itu tidak akan menghasilkan apapun kalau kita tidak mengacu kepada Al-Quran. Surat yang sering dibaca ketika Isra Mi'raj adalah surat Al-Isra. Dalam Al-Quran ada 7 surat yang dimulai dengan kalimat tasbih. Rasulullah SAW bersabda bahwa aku selalu membiasakan sebelum tidur membaca Al-Musabbihat, 7 surat yang dimulai tasbih, karena di dalamnya ada satu kalimat yang sangat disenangi Allah, yaitu kalimat wal awwal wal akhir dalam surat Al-Hadid. Dari 7 itu ada yang memakai kalimat tasbih bersifat masdar, kalimat masdar. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada juga yang memakai kalimat sabbah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seperti dalam surat Al-Hasyr, As-Saff. Ada juga yang memakai fi'il mudhari, yusabbihu. Misalnya surat Al-Jumu'ah dan At-Taghabun. Itu memakai yusabbihu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada juga yang memakai fi'il amar. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal. Makanya sekarang banyak yang bersyukur gara-gara Covid. Banyak orang nih Pak Kapolsek pada rame karena harus ngimamin di rumah terawih, akhirnya jadi belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Biasanya bacaan Quran kedua lamun teu kuliah puluh, lamun teu kuliah. Ayah imam dan tidak mau meningkatkan profesionalisme keimaman. Nu dibaca teh eta kuliah puluh. Lamun imam eta ngaliwat udah orang habis assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Pak Guru. Sampai dibikin tebak-tebakan. Waladhdallin amin. Kata saya belakang, cek mana enak kuliah belah puluh. Cek
ngaji aing kulo, mana kuliah. Jadi 10 ribuan jadi. Panas imam. Dia nyari lagi apa yang dia hafal. Ternyata cuy. Ayat ini apa ini? Jadi di belakang taruhan kuliah puluh, ternyata dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Balik-balik ke tukang kue inna. Tapi karena jarang dipakai, inna a'taina itu lupa lagi, bulak balik. Inna a'taina, inna. Tukang teh inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, ada orang tua yang tanya malu ya bolak-balik ina apa? Kamu tuh ina atau ina kuliah dari kuliah dari. Dia akhirnya menghafalkan yang agak tinggi. Wadduha. Apapun yang sama boy itu. Oh, ini tidak saja mau wadah korban mau. Akhirnya dia ngimami. Wah, dengan bangga dia ingin membuktikan kepada anak-anaknya bahwa bapaknya sudah mulai wadduha. Allahu Akbar. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tiba-tiba anak-anaknya bilang subhanallah. Aduh, salah. Dia turun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa subhanallah. Aduh, aing salah dewa. Berbalik dari kuliah itu. Akhirnya dia balik ke inna a'taina kal kautsar. Subhanallah. Aduh, aing jadi salah kabeh. Turun deh. Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Akhirnya geus engkul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tiba-tiba nu bungsu ngomong can Fatihah, Bapak. Jadi makanya cuma ngapalkeun kok eta Fatihah. Nah, anak-anakku sekalian, maka kalimat tasbih harus menjadi acuan kita bahwa yang maha suci itu adalah Allah. Kita itu manusia, makanya di depan ada kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi ma huwa al-'abdu wal insan wa ma huwa al-insan al-insan majmu'atur ruh wal jasad. Yang namanya manusia itu tentu menjadi makhluk khata' manusia. Makanya kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah di samping kekuatan sanad, awas, kita itu ngaji yang penting sanad. Itu yang dikatakan oleh seorang tabi'in namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dicantumkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Fa inna hadzal ilma dinun fanzuru amma ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu tentang agama ini adalah bagian agama yang terpenting. Maka kalau kalian mau ngaji dan beragama, mau tidak mau harus melihat guru kita ngajinya dari mana, diambilnya dari siapa. Itu yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah. Gak boleh kalian ngaji kayak di kota itu. Rumah saya di Jakarta itu di Tebet sama di Kalibata. Asal bisa begorowokan sauti, langsung pakai udang-udang 2 tingkat, jubah 2 meter. Wah, gugorokan aja ceramah. Bapak Ibu, kita ini mengalami krisis yang sangat sulit. Minyak goreng geus eueuh, tahu geus beak. Makanya mulai besok ayo kita tahajud. Yuk, mulai besok kita tahajud siang malam. Kalau dia santri pasti ngerti tahajud itu pasti mah. Dalilnya jelas. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail
ai ba'dil lail. Tamanina jurumnya ke saya. Huruf jar salahnya min. Salah satu makna min adalah ditaba'id yang artinya sebagian. Mau gaya-gayaan pakai dalil dari salah. Bapak Ibu, kita harus mendukung program pendidikan karena Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli syai'in qadir." Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, jadi ngagaleong ka inallah 'ala kulli syai'in qadir. Dan itu banyak karena mereka tidak punya sanad. Karena mereka tidak punya guru, man ta'allama bil ghairi syai' fa syaitan. Maka ngawur Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menyandarkan diri kepada kekuatan sanad. Seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya kalau fikih, mazhab kita adanya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis kitab namanya Al-Um, kitab induk. Al-Um lalu diberi syarah oleh Imam Al-Zuwaini, namanya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab lalu diberi syarah. Imam Ghazali langsung menyusun 3, Al-Bashir, Al-Wasid, Al-Waziz. Al-Waziz diberi syarah oleh Imam Rafi, namanya Fathul Aziz. Fathul Aziz akhirnya diberi kembali komentar oleh Imam Nawawi, namanya Rawdatul Talibin wa Umdatul Mufti. Nanti kita pun akan tahu bahwa Al-Waziz pun oleh Imam Rafi'i dibuat Al-Muharrar. Ke bawahnya kita ketemu Fathul Wahhab. Maka betapa hebatnya kalau kita mulai ngaji, misalnya dari Safinah lalu ngaji ke Fathul Qarib, Fathul Qarib kita mulai ngaji ke Fathul Mu'in, apalagi ngaji sarahnya I'anatul Talibin, kita ngaji lagi misalnya ke Fathul Wahhab. Kita akan ketemu bahwa seluruh kajian-kajian fikih kita itu bersandarkan atas sebuah sanad. Ente ngawur. Ini kadang-kadang lihat ustad-ustad di YouTube asal calang apa, akhirnya dia nggak ngerti apa-apa. Yang bahaya, ciri yang kedua Ahlus Sunnah yang harus dipegang itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafir-kafirkan orang lain, tidak pernah berani dengan gampang membid'ah-bid'ahkan orang lain. Makanya kenapa? Karena ada kesadaran yang maha suci itu adalah Allah. Tingali kiai-kiai NU, ayah preman, gering, nah ada di Lombok. Padahal berpreman itu bergagah-gagah nama, ngahina agama, ngahina kiai. Gusti ya tadi Lombok, preman teh, kenapa? Ditinggali. Dadakmu asalnya gambar takon naga, begal tinggal tulang dibungkus ke kulit. Rubah kita gambar takon naga jadi gambar cacat. Padahal kerhirup nama dia berani nyebutkan aiman terpercaya ke pangeran, aiman terkudu sholat. Tuh kiai didatangi, diberi cari, boro-boro minum gelekak-gelekak, brandy, whisky dan sebagainya. Baru dikasih air aja dia sulitnya minta ampun, apalagi sakaratul maut. Ceplek mau. Nah ada kiai mandi-mandian, tatanggana mah geus sembuh ngamandian, naonan ngamandian jengger. Kata kiai, kalau kita yang ngerti agama tidak mau untuk nyolatin orang yang meninggal dunia, siapa nanti? Kiai lamun dia jengger tadi mandian, merengkeun ngamandian teh atuh babaturan anak preman. Mau aku cai, ku arak sekalian. Dibungkus lagi mau aku kain kapan, ku boy, tapi pakai daun cau. Bayangkan mayit dibungkus ku daun cau ketika ditanya, "Man buka?" Sa pangeran anjir pun abdi masa nasi mayit ngompong. Kalau yang nyolatin, orang yang ngerti nyolatin itu nyolatin. Siapa tahu yang nyolatinnya nanti orang nggak ngerti. Mayitnya ditundun ke belah timur, dia sholat ke timur. Kalau soal nyimpen mayit itu apakah di depan, di belakang, itu ikhtilaf biasa aja. Dalam mahali
Kita dijelaskan boleh menyimpan mayit orang sholat ke kiblat, mayitnya di tukang kawas di Masjidil Haram. Orang yang ngerti gak akan kesulitan, tapi lu ngerti bahaya. Terus gitu tegangnya, anak sekalian biasanya disebutkan, bapak-bapak harus ngelatkan orang saksian dia mayit saya. Kalau nggak jawab udah jeger, saya belah mana coba. Sekali deh dia mayit saya, garempling weh. Lamun teu dijawab sekali deh didoakan sing paengna kawas kieu preman. Ieu mayit saya. Ada yang bilang kepada kiainya, "Kiai, saya belah manana ieu jelema?" Saya paengna. Tapi dengan dakwah seperti itulah, dakwah yang mengajak bukan mengejek, dakwah yang merangkul bukan memukul, dakwah yang memberikan argumen bukan sentimen. Istri nanti ini baru dak tinggal bapak orang teh jeger preman tapi masih disolatan kiai orang pesantren ini orang ngaji. Begitu banyak orang yang masuk Islam karena gaya-gaya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dakwah itu penuh dengan kasih sayang. Untuk gogoropan, untuk ngagogoreng pemerintah, untuk popolotot, dijadikan mimbar dakwah itu menjadi mimbar ghibah dan lain sebagainya. Ini adalah karakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita tahu bahwa yang maha suci itu Allah, dan kita punya kesalahan, punya kekurangan, dan selalu ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa hari santri mah insya Allah. Santri itu dua kemungkinannya. Pertama jadi ulama. Amin. Walaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Satu, jadi ulama. Tidak boleh ulama itu dikasih ada ulama nasional, ulama internasional, nggak usah. Ulama itu tetap ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi. Kalau tidak jadi ulama, dia jadi rijal. Jadi pemimpin. Bisa jadi pedagang, bisa jadi pengusaha, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Gus Dur dulu santri, bisa jadi presiden. Kiai Ma'ruf Amin santri, jadi wakil presiden. Yang penting itu PD. Saya kalau debat di Metro TV, misalnya di Mata Najwa ketika itu masih di Metro TV, atau di ELC, atau di mana-mana, orang tanya, Kang Maman tuh pasti ya, Anda lulusan luar negeri? Saya bilang enggak. Gak mungkin Anda bisa berdebat, Anda diangkat oleh presiden menjadi direktur tim kampanye nasional, kecuali Anda pasti lulusan negeri. Itu Aiman di pondok. Mereka nggak percaya bahwa saya dari pondok. Padahal di pondok kita belajar hidup mandiri, di pondok kita berani untuk hidup dalam keadaan kesulitan sesulit apapun. Putri saya itu dulu pernah mondok di pesantren modern di Bogor. Dia nggak betah, padahal satu santri satu kasur, makannya mewah, anak anggota DPR, tapi nggak betah. Pak, ayo ngalih. Kemana dia pindah? Ke Jombang. Di Jombang satu kamar 100 orang, tidak boleh bawa kasur, tidak boleh bawa pakai bantal, tapi dia betah. Dan dia kemarin menang di pidato bahasa Inggris tentang zakat dan COVID-19 tingkat internasional. Kenapa? Karena dia senang prihatin. Saya ketemu nih banyak teman-teman saya waktu di pondok tuh prihatin. Lamun nyesel saya pasti tekangan abdi. Kayak lamun aya busa abdi ngaliwat karek dicokot. Hari ini dia menjadi guru besar di Malaysia. Kalau makan itu nunggu di
Mas Maman mau beli makan, ya mau. Nanti dia pasti kayak buruhan. Jadi guru besar. Bayangkan, dengan keprihatinan itu, santri itu insya Allah barokah. Dan tidak berani menjelek-jelekan orang lain, tidak berani menyalahkan orang lain. Lamun ayah jelma terpleset di gawangan, santri itu akan mengulurkan tangannya dan menggalikan orang itu ke gelangan lain, dicicak-cicak hurufnya. Yang besmalam dicicak bisa. Makanya Isra itu hanya bisa dilakukan bila kita berangkat dari nilai-nilai kesucian dulu, berangkat dari nilai-nilai keikhlasan dulu. Jadi apapun kita, insya Allah. Apalagi sekarang ada yang namanya media sosial. Saya sering bilang santri-santri nanti, terutama di Haur Koneng ini, harus mulai untuk bisa ngambil gambar, pidato sorangan, cerita, kitab, dan lain sebagainya. Setelah itu di-upload. Kalau kita punya subscribe lumayan, misalnya 60.000 aja, kita sudah 20 juta per bulan. Daripada dikuasai orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak paham ilmu agama, maka kita mulai. Saya punya IG, namanya Maman Ibnul Haq. IG saya itu hanya followernya 48.000 sekian. Tapi karena rajin, tadi malam ada orang Cina datang dari agama Buddha masuk Islam. Gara-gara saya publish, saya upload, tiba-tiba ada orang WA, Kiai, saya juga mau masuk Islam. Begitu banyak orang yang ingin masuk Islam. Karena Islam ada nilai-nilai kedamaian. Alhamdulillah. Setelah itu kita akan berangkat. Yang penting syaratnya menjadi santri itu adalah dia mampu untuk membaca. Catat ini mudah-mudahan ya. Yang pertama, santri itu menguasai kitab kuning. Apa? Menguasai kitab kuning. Namun Gus bisa ngaji alfiyah, lain ngasa ukur bisa ngaji alfiyahnya, tapi dia pakai untuk membaca kitab kuning. Gus Dur itu dalam sehari dia membaca 20 koran dan 20 kitab. Kitab kuning itu adalah khazanah yang begitu kuat. Kita akan menemukan keajaiban-keajaiban kalau kita membaca kitab kuning. Saya pernah suatu saat diundang dekat nih dari sini, dari Salapan. Diundang ke Ohio University di Amerika Serikat. Saya lagi jelaskan saja satu bait di Alfiyah. Ya. Tarfa'u kanal muhtadasman wal khobar tansiburuka kana sayyidan Umar. Tiba-tiba ada orang Syiah menolak. Dia bilang, terus Umar, siapa Umar? La rijala illa Ali. Tidak ada pemimpin, tidak ada yang berhak memimpin kecuali Ali. Saya bilang, yaitu urusan Anda. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengakui seluruh sahabat. Berapa sahabat? Sahabat itu ada 114.000 sahabat. Yang sampai ke kita ada 9.700. Yang meriwayatkan hadis ada 100. Ada 1.720 sahabat. Kita kan kenalnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Santri-santri putih kenal nggak Julaibib? Julaibib itu sahabat loh. Beliau orang yang nggak jelas nasabnya, nggak jelas asal usulnya, dan nggak jelas juga mukanya. Irung jeung buntu teh pabelit sih. Tapi Rasulullah tuh seneng banget. Kalau ini tempat pengimaman Rasulullah, ini kamar Rasulullah dengan Siti Aisyah, maka kalau Rasul keluar ke sebelah sini, maka di sana jajarannya kalau di Jakarta itu menteng. Di sini ada Abu Bakar, di sini ada Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau ke belakang, di sana ada tempat Ahlus-Suffah, orang-orang miskin yang mengkhususkan diri untuk beribadah. Di sana beliau
nanya Julaibib, Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Saya kawinnya, kasihan deh lo. Rasulullah cuma bilang begitu. Lain kesempatan keliling lagi, ketemu lagi. Julaibib, kamu pingin nikah enggak? Ya pingin Rasulullah. Siapa sih laki-laki yang tidak mau nikah? Tapi siapa perempuan yang mau ke aku? Aku tuh nggak jelas asal usulnya. Tubuh saya pun nggak jelas, pendek enggak, tinggi enggak. Bonteng mah mending rada. Emang terbuku. Jadi kamu pingin nikah, pingin. Oh, cuman Julaibib agak kesal juga. Ketiga kali akhirnya Rasulullah tanya lagi, Julaibib pingin nikah enggak? Pingin ya Rasul, tapi saya dengan siapa? Ya udah saya cari. Akhirnya Rasulullah balik lagi tuh ke kawasan orang kaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah silakan masuk. Kata Rasulullah, kalian punya anak perempuan kan? Punya. Ya udah saya nikahkan. Alhamdulillah. Gembiralah kedua orang itu karena akan mendapat menantu Rasulullah. Kata Rasulullah, tapi bukan untuk saya. Hah? Untuk siapa? Julaibib. Aduh kiamat. Biar aku anak orang dikawinkan yang coet. Akhirnya si ibunya malah sampai pingsan. Kata Rasulullah, jadi bagaimana ini statusnya gitu? Ya bagaimana kita pikir-pikir, mau nolak Rasulullah yang meminang, tidak nolak Julaibib yang nggak jelas. Akhirnya muncullah perempuan, anak perempuan. Dia bilang, Bapak Ibu, katanya Rasulullah menikahkan saya. Iya kan, tapi bukan dengan Rasulullah. Dengan siapa? Julaibib. Julaibib. Kalau kalian ditawari Julaibib, kalian bilang lebih baik jomblo seumur umur. Tapi tiba-tiba anak perempuan itu bilang, Bu, kita lihat Rasulullah. Saya siap dinikahkan dengan Julaibib. Bagaimana nanti anakmu, kamu cantik, kamu tinggi, kamu putih, asal usul jelas kamu nikah dengan Julaibib. Kalau lahir tiba-tiba kerunyung jadi mutu, kan gimana? Udah nikahan aja Pak. Ditikahkan, alhamdulillah. Julaibibnya dikasih tahu, Bib, kamu nikah. Oh iya, dengan siapa nih? Oh itu cantik banget katanya bibir pakai. Udah kamu nikah, ditikahin. Minum bapak namanya masih terkuat ya. Kita goreng-goreng tuh. Biasanya kita santri itu dulu dapat cacian juga tuh. Kalau kita ngelamar biasanya kembola santri mah. Aing kawin ke santri. Sendal, hiji berem, hiji dan kurapiah. Jangan hina ya. Saya dulu tuh nggak jelas banget tuh. Ke rumah santren mah, ya kotor, dekil dan lain sebagainya. Tapi lihat, 10 tahun kemudian santri akan kelihatan aslinya. Dekil enggak. Setelah dinikahkan Julaibib, kata Julaibib, saya nanti akan datang Mbak Isya ke kamar ke rumah istri. Akhirnya beliau betul-betul datang. Tetapi belum melihat, baru ketuk-ketuk pintu. Istrinya udah gak ngebayangkan bagaimana nih ketemu Julaibib, bagaimanapun suamiku. Baru saja mau buka pintu, tiba-tiba terdengar panggilan perang. Julaibib bilang, istriku saya tidak sempat melihat wajahmu, tidak sempat meraba tanganmu, tapi berikan aku itu, aku mau perang dulu. Kata Rasulullah, Bib, kamu gak usah perang, nggak antenan kalinya. Ya Rasul, ngapain deh gue? Lebih baik perang. Akhirnya dia perang habis-habisan, dan ketika beres perang, Rasulullah bilang, mana Julaibib? Ternyata tubuh Julaibib sudah penuh dengan panah dan tombak, dan Julaibib meninggal dunia sebelum dia melihat istri yang cantik yang dia miliki. Betapa bahagianya, kata istri itu, saya ternyata mendapatkan syuhada. Ada lagi Sulaik. Ini supaya santri-santri tahu sahabat itu banyak. Berapa? 114.000 yang nyampe ke kita. Ada 9.700 yang meriwayatkan hadis, ada 1.000. Ya, siapa Sulaik? Hadis Sulaik ini menarik karena ada orang yang anti terhadap perbedaan.
Kalau kita di Nahdlatul Ulama diajarkan perbedaan itu biasa. Misalnya saya kalau di Jakarta suka nanya dulu kalau terawih, ibu-ibu, bagaimana kalau terawihnya kita bagi 3, 10 kali pertama, supaya tidak terkejut, yuk kita sholat 8 rakaat. Ini hadisnya hadis Siti Aisyah. Bacaannya rakaat pertama Waqiah, kedua Tabarok dan sebagainya. 10 hari kedua kita naik 20 rakaat. Witir 3 rakaat. Ini yang disebut oleh Sayyidina Umar nikmal bid'ah. Inilah bid'ah yang paling nikmat, karena bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Kalau ada dasarnya pada syariat Islam namanya bid'ah hasanah, kalau tidak ada dasarnya berarti bid'ah dolal. Ziarah kubur, wiridan, cium tangan aulia, para kiai itu ada bid'ah hasanah yang ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau segala bid'ah, ngorot bendera bid'ah, 17 Agustusan bid'ah, Kanjeng Nabi kita ada 17 Agustusan. Makanya kita sayang kepada bapak-bapak TNI, Polri, karena menjaga Indonesia bareng-bareng santri. Kayak gitu. Ya. Nah, bid'ah hasanah kayak gitu. Nah, bayangkan kalau kita mendengar siapa sahabat Sulaik, kita mendengarkan ada hadis Nabi Muhammad SAW, kalau seorang khatib sedang khutbah, maka sholatlah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, karena Nabi menyuruh Sulaik untuk sholat. Ternyata Imam Malik mengatakan tidak perlu sholat tahiyatul masjid, karena para sahabat tidak melakukan itu. Loh, bagaimana dengan hadis Sulaik? Dijawab oleh Imam Malik, Sulaik adalah pemimpin masyarakat marginal, kelompok-kelompok miskin yang dia dititipin uang para sahabat untuk membagikan uang. Tujuannya ketika dia datang terlambat, Rasul untuk katakan, ternyata Sulaik ada nih, siapkan duit-duitnya, bagikan supaya kalian tetap sholat. Dan itu berbeda. Makanya jangan bingung dengan perbedaan. 10 poin pertama 8 rakaat, 10 poin kedua 20 rakaat. Ya hadisnya ya. Tapi jangan mentang-mentang 20 rakaat tapi sholat kelas juga udah anjing. Sholat Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'budu na'budu ma ta'budu wa la ta'budu ma'budu la ana abidu ma'bud wa la ta'budu ma'bud wa la ana abidu ma'bud wa la ta'budu ma'bud wa la ana abidu ma'bud. Kata yang belakang, woi, lakum bingung mau. 10 hari ketiga kita 36 rakaat seperti yang dilakukan Ashab Ad-Dhahir. Ayah ibu-ibu ngaco, Ustaz, bagaimana kalau kita sholatnya dibalik aja 10 hari pertama langsung 20, alhamdulillah. 10 hari kedua kalau boleh 8 kita 8 ya Ustaz. 10 hari ketiga mah kita mah prek aja lah. Sibuk bikin kue, ragina, opak segala dijual. Apalagi ibu kita itu kadang-kadang meditnya minta ampun. Suaminya mau nyoba raginan lebaran, ulah bapak naik sama kue lebaran. Sama ibu deui tenang. Suamimu ini ingin makanan buatanmu, itu sayang, udah aku persiapkan. Silahkan tuntutnya merengek. Makanya para sahabat-sahabat inilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana Islam, lalu dilanjutkan oleh para ulama. Ulama-ulama itu akhirnya kita sampai ke kiai-kiai. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur sekali lagi. Kita melakukan percepatan ini semata-mata santri itu akan bisa meraih keberhasilan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita kuningnya siap? Siap kan? Siap. Jadi kan nanti kalau ada orang Syiah tidak suka dengan bait tadi, ganti aja baitnya. Tarfa'u kanal hadasman wa yali tansibuhu kana sayyidan ali. Itu aja kok repot. Yang kedua, siapkan kitab putih
Saya doakan nanti yang melanjutkan sekolah bisa S1, S2, bisa jadi guru besar. Amin. Amin. Jangan takut bermimpi. Santri itu tidak boleh takut bermimpi. Saya dulu sering bilang, suatu saat saya akan keliling dunia. Allah memberikan saya izin dan kemudahan. Saya keliling ke 59 negara di dunia. Kemarin baru pulang dari Korea, dari Ukraina yang hari ini lagi serang Rusia. Pada saya cuma santri biasa. Jangan berhenti untuk membaca. Baru nanti akan diajarkan apa yang disebut dengan kitab abu-abu. Semua santri Haur Kuning ini harus menjadi para aktivis Nahdlatul Ulama. Amin. Amin. Awas jangan ada yang pindah lagi, tiba-tiba ada yang pindah. Nggak mau ke NU. Mau kemana? Kemana aja lah. NU itu 110 juta pengikut. NU itu Ahlul Haq. Kita ini yang menjadi kekuatan besar. Saya di DPR Komisi 8. Tiap tahun kita memberangkatkan haji 220.000. Tidak ada penduduk terbesar yang berangkat haji kalau tidak COVID kecuali Indonesia. Dan ini berkat perjuangan para aulia, berkat perjuangan para ulama, berkat perjuangan Nahdlatul Ulama. Saya dulu waktu di Tambah Beras masih ingat, Mbah Mun lagi ceramah sama ini Tibet. Tiba-tiba ada anak muda keren, nggak pakai kopea, pakai kaos, pakai celana panjang. Ternyata beliau seorang wali, namanya Kiai Hamim Jazuli Gusmik. Kalau kalian ziarah ke Lirboyo, ke Pelosok, ada makam beliau di sana. Gusmik itu kalau ceramah tidak di tempat seperti ini. Ceramahnya di tempat pelacuran, di tempat apa dan sebagainya. Tapi beliau punya pengajian hataman Quran yang pengikutnya mustaminya itu ratusan ribu. Dia tanya, "Bah, kenapa dinamai Nahdlatul Ulama tidak Nahdlatul Muslimin?" Bangun jawab, "Nggih Gus, kalau Nahdlatul Muslimin nanti muslimat cemburu. Akhirnya Nahdlatul Muslimin wal Muslimat. Nanti kalau Nahdlatul Muslim wal Muslimat ditambah lagi Nahdlatul Muslimin wal Muslimat wal Mukminin wal Mu'minat. Akhirnya al-ahya'i minhum wal tubuh." Maka NU melahirkan Indonesia. NU melahirkan begitu banyak pesantren. Saya kalau ceramah dimanapun, kemarin baru pulang dari Samarinda lalu ke Medan, saya melihat betapa bangganya lulusan-lulusan pesantren. Nanti tolong lulusan-lulusan Baitul Hikmah ini semuanya harus menyebar fantasyur fil ard. Mulai mak kawin ke orang sawal pada. Boga anak ini ini di Facebook teh status. Coba lahir di mana? Depok. Ngaji di mana? Di Baitul Hikmah, Orkonek. Nikah dengan mana? Dengan orang Papua. Baru gagah. Kamu dari mana? Alhamdulillah, saya dari Tasik. Nikah dengan orang mana? Di orang Garut. Kita punya pengalaman besar. Dan itu dimungkinkan kalau kita bisa berangkat dengan Isra kita. Isra dengan keyakinan lillahi. Yang terakhir, bagian terakhir Mi'raj kita adalah sholat. Sholat itu adalah doa. As-sholat bermakna doa. Makanya kalian harus terus minta doa ke kiai-kiai maupun di pesantren, ke orang tua. Saya masih ingat tuh 3 tahun pertama di pondok, itu bisa ada Nasri, Pak Guru itu Nasri. Tiba-tiba saya jalan kaki dari pesantren di Baitul Arqam di Ciparai sampai ke Pamijaan. Ketemulah saya dengan ulama-ulama besar dalam perjalanan itu, entah dia nyata atau tidak. Akhirnya saya terkena jadi jago mi'lal, jago mi'rob, hanya karena barokah. Mintalah doa kepada gurumu agar barokah. Amin. Amin. Yang kedua, kalau jadi santri jangan lupa untuk sholat, terutama awal waktu. Ulah sampai madur subuh kala tunduk nuki tujal made kubur
dur lohor kalah molor nu kitu jalma sakaraos, dur asar kalah kasasar nu kitu jalma nu sadar, dur maghrib ujang hiji nu kitu baturna dur isa kalah ngagaya nu kitu baturna saha jalma anu salat nu kitu jalma nu mulia. Yang kedua, kita usahakan khusyuk. Ada yang berani khusyuk di sini? Agak sulit kita khusyuk. Kurang sholat kadang-kadang inget duit. Allahu Akbar. Dia duit 100.000 di mana? Perasaan tahu, tapi udah ngaju kan? Soalnya ngomong, tahu 4 rakaat inget duit 100. Akhirnya ketemu ketika tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah Gusti ya memang makan duit 100.000. Assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum wa ala ibadillah. Oh, Pak bayar kawarung solihin. Nah, setelah itu baru sholatlah kita dengan meyakinkan sholat itu gambarannya urip. Wong kang bener sholatnya bakal bener uripe, wong kang bener sholatnya berarti durung bener uripe. Sholat itu gambaran hidup. Kalau hidup kita sudah benar, berarti sholat kita benar. Kalau hidup kita belum benar, berarti sholat kita belum benar. Isra Mi'raj adalah percepatan kita meningkatkan kualitas diri dan kekhusyuan kita melalui taqarrub ila Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bisa baca sholawat yang terakhir. Saya ijazahkan sholawat ini. Sholawat 1. Saya dapat ijazah ini langsung dari Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Laib. Gus Dur menerima dari ayahnya Kiai Hashim. Kiai Hashim menerima dari ayahnya Abdul Husain Bang Hasim Asy'ari. Sallu ala Nabi Muhammad. Li khamsatun terjadi bencana, kita punya 5 jiwa yang menuntun hidup ini dengan cahaya dan cinta. Li khamsatun Muhammad kekasih mulia, Al-Murtadha singa Allah, Ali samudranya hikmah. Li khamsatun Al-Mustafa Hasan Hussein cucu Rasul, figur solih dan berani,
Fatimah Zahra putri Nabi, bidadari surgawi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ilahana ya Maulana ya Nuran Nur, nawwir qulubana binuril Quran. Ya Allah, Engkaulah cahaya, terangilah jiwa-jiwa kami ini dengan cahaya Al-Quran. Jangan ada di antara kami jiwanya tertutup sehingga kami tidak bisa mendapatkan ilmu dan hikmah dari guru-guru kami. Jangan biarkan ya Allah rasa enggan dalam hati ini membuat kami tidak mau untuk menyongsong masa depan yang terbaik bagi kami. Di luar sana begitu banyak anak-anak seusia kami yang tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari guru-guru kami. Mereka menjadi sampah masyarakat yang tidak berguna. Mereka menjadi korban-korban minuman keras dan narkoba. Kami bersyukur ya Allah, Engkau telah menuntun kami dalam cahaya-Mu berkat kasih sayang kedua orang tua kami. Malam ini kami ingat wajah ayah kami, ayah yang telah membimbing kami, ayah yang telah membiarkan punggungnya terbakar matahari untuk mencari rizki bekal kami di tempat ini. Ya Allah, anugerahkan ampunan dan kasih sayang kepada ayah kami. Malam ini kami ingat ibu kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang memberikan air susu kehidupan bagi kami. Ampuni kami bila sampai saat ini kami telah menyia-nyiakan kepercayaan kedua orang tua kami, sehingga ada di antara kami yang tidak mau belajar sungguh-sungguh, melupakan orang tua kami yang telah memunculkan keringat dan air mata demi kami di tempat ini. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi anak-anak durhaka yang tidak mendapatkan ilmu yang barokah. Jangan biarkan orang tua kami suatu saat menangis karena kami tidak mendapatkan ilmu yang barokah. Jadikan kami anak-anak yang soleh, yang bisa membuat kedua orang tua kami tersenyum bahagia, yang bisa membuat guru-guru kami, kiai-kiai yang kami cintai, bisa terus memanjatkan doa-doa kebaikan demi kami. Allahumma ya mudabbiral umur, dabbir umurana bitadbiril Quran. Ya Allah, kami tidak tahu setelah kami keluar dari pesantren ini apa yang akan kami hadapi, bagaimana tantangan, godaan, dan rintangan yang akan kami lewati. Kami hanya memohon keridhaan guru-guru kami agar kami menjadi orang-orang yang bermanfaat, agar kami bisa terus menyebarkan agama-Mu ini, membuat kami berguna untuk bangsa dan negara ini. Jangan ada di antara kami menjadi anak-anak yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat ilmunya, yang menjadi sampah-sampah masyarakat, yang menjadi caci maki bahkan tangisan kedua orang tua kami. Allahumma ya syafi'as sudur washfi' maradana bishifa'il Quran. Ya Allah, bila ada di tengah-tengah kami anak-anak kami yang mengalami kesulitan saat menerima pelajaran, cerdaskan pikiran, sehatkan jasmani dan rohani, permudahlah untuk menerima ilmu agama-Mu ya Allah, agar ada di antara anak-anak ini menjadi ulama-ulama besar yang menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar ada di antara anak-anak kami yang kami cintai ini menjadi pejabat-pejabat yang hebat, menjadi pengusaha-pengusaha yang jujur,
menjadi orang-orang yang berprestasi. Jangan biarkan satupun di antara anak-anak kami ini orang-orang yang gagal dan meratapi nasibnya dan mengecewakan kedua orang tuanya. Kami memohon dengan cahaya Al-Quran, kami memohon dengan syafaat Nabi Muhammad, jadikan kami dan anak-anak kami ini menjadi orang-orang yang akan menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana wa taqabbal du'a innaka sami'un qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya ghafiraz dhunubi wal khati'at wa ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil Qur'an wa syafaatir rasul. Al-Fatihah. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Busro Karim dan seluruh masyayikh wal asatidz Pondok Pesantren Baitul Hikmah, mohon doa agar kami semua menjadi orang-orang yang bermanfaat ilmu, barokah dunia akhirat, dan keluarga besar di sini selalu mendapatkan perlindungan dan kesabaran dalam mendidik kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Alafu minkum wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.